Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami di mata kuliah Arsitektur Indonesia. Kami akan mempresentasikan kajian kami mengenai arsitektur Sulawesi Utara, tepatnya di suku Minahasa, rumah adat Walawengko. Berikut ini adalah presentasinya. Akan saya mulai dengan peta Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu berada di Pulau Sulawesi yang secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Utara itu terletak di 0 derajat 15 menit sampai 5 derajat 34 menit lintang utara dan 123 derajat 07 sampai 27 derajat 10 menit bujur timur. Provinsi Sulawesi Utara itu berbatasan dengan Republik Filipina di bagian utara, Laut Maluku di bagian timur, Teluk Tomini di selatan, dan juga Provinsi Gorontalo di bagian barat. Provinsi Sulawesi Utara itu merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dan juga 59 pulau yang berpenduduk dan 228-nya tidak berpenduduk. Iklim di Sulawesi Utara itu merupakan iklim tropis. Bahasa yang digunakan di Provinsi Sulawesi Utara adalah bahasa Indonesia, bahasa Kaipang, bahasa Manado, bahasa Mengondo, bahasa Ponosokan, bahasa Sangir, bahasa Talaut, bahasa Tombolu, bahasa Tonsawang, bahasa Tonsi, dan juga bahasa Totemboan. Berikutnya adalah penduduk. Penduduk yang mendiami Sulawesi Utara itu ada 2.506.981 orang. Dari 2.500.000 sekian ini terbagi menjadi beberapa suku. Di antaranya adalah suku Minahasa, suku Sangir, suku Mengondo, dan juga suku-suku lainnya. Yang terbanyak ini didominasi oleh suku Minahasa, yaitu sebanyak 1.083.015 orang. Di Provinsi Sulawesi Utara terbagi menjadi 15 kota dan kabupaten. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Trisekar. Di sini saya akan membahas tentang suku Minahasa. Jadi orang Minahasa itu dikenal sebagai keturunan Toar Lumimut. Terdapat 3 tokoh sentral terkait dengan leluhur orang Minahasa, yaitu ada Lumimut, Tor, dan Karema. Karema sendiri dimengerti sebagai manusia langit, sedangkan Lumimut dan Tor adalah leluhur dan cikal bakal dari orang-orang Minahasa. Tempat semula dari Lumimut dan Tor serta keturunannya disebut Wulur Mahatus. Kemudian persebarannya menurut bangsa-bangsa, sejarahnya itu berawal dari dataran Tiongkok Selatan dan dapat digolongkan sebagai Deutero Melayu. Merekalah orang pertama yang mendiami daerah Minahasa sebelum bangsa lain mendatangi daerah ini. Kemudian suku Minahasa dibagi lagi menjadi sub-suku bangsa aslinya, yaitu ada Tonse, Tombulu, Taulur, dan Tontemboan. Sedangkan keempat sub-suku bangsa lainnya itu ada Tonsawang, Ratahan, Ponosakan, dan Bantik. Kemudian suku bangsa Minahasa adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di daerah Sulawesi Utara. Tepatnya itu berada di ujung utara Pulau Sulawesi di antara 0 derajat 51 menit sampai 1 derajat 51 menit 40 detik lintang utara dan 124 derajat 18 menit 40 detik sampai 125 derajat 21 menit 30 detik bujur timur. Dengan luas wilayah meliputi 5.273 km persegi dan luas pulau sekitarnya adalah 169 km persegi. Sebagian besar di daerah Minahasa adalah wilayah vulkanis, karena terdapat beberapa gunung berapi baik dalam keadaan aktif maupun tidak. Oleh sebab itu, tanah di Minahasa sangat subur, sehingga membuat mayoritas penduduknya itu adalah mata pencahariannya adalah bercocok tanam. Kemudian adapun batas wilayah geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sangir, Talaut. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang, Mongondo, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Orang Minahasa tersebar dalam 8 wilayah, yaitu orang Tonse menempati wilayah Minahasa bagian utara, orang Tombulu dan orang Taulur menempati wilayah Minahasa bagian tengah, kemudian orang Tontemboan menempati sebagian wilayah Minahasa bagian selatan dan tengah, lalu ada orang Ratahan menempati bagian tenggara dari Minahasa, dan orang Bantik menempati bagian barat dari daerah Kota Manado. Selanjutnya akan dibahas oleh Rumaisya dan Tiara Putri.
Ya, selanjutnya pola permukiman. Pola permukiman dari Sulawesi Utara suku Minahasa ini yaitu menggunakan pola berbentuk linear atau memanjang, yang bentuk ini mengikuti alur jalan raya atau alur sungai. Biasanya dijumpai di daerah dataran, khususnya dataran rendah. Tujuan dari pola linear ini yaitu mendekati prasarana transportasi, yaitu jalan raya dan sungai, agar memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Bisa dilihat pada bagian kiri terdapat dua ilustrasi. Yang pertama, pola linear terhadap jalan raya. Pola ini banyak ditemukan di daerah dataran rendah dan memiliki sifat arah pengembangan permukimannya yaitu meluas ke sekitar area jalan atau dekat jalan-jalan. Kemudian, yang kedua, pola linear yang mengikuti garis pantai atau alur sungai, yang terjadi karena aktivitas manusia mencari ikan dan hasil laut lainnya. Arah pengembangan permukiman ini bersifat memanjang sepanjang alur sungai atau garis pantai tersebut. Namun, dikarenakan kepadatan bangunan bertambah seiring berjalannya waktu, jalanan permukiman juga berkembang, maka terbentuklah pola grid dengan lorong atau gang-gang yang menembusi rumah-rumah. Next, akan dijelaskan oleh Tira Putri. Selanjutnya, orientasi tapak untuk suku Minahasa ini masih mempercayai bahwa arah orientasi itu ditentukan oleh Tonaas yang memperoleh petunjuk dari Empung Walian Wangko atau Tuhan. Sejarahnya ini, pembagian wilayah tanah Minahasa dibagi atas 4 wilayah. Yang pertama ada etnis Tombolu, yaitu kelompok Tombolu ke arah utara yang dipimpin oleh Tonaas Walian Mampumpung Belung dan Kekeman Kemensyu. Yang kedua ada kelompok etnis Tontemboan ke arah timur dipimpin oleh Tonaas, Wadian, Walalangi, dan Rogi. Selanjutnya ada etnis Tonsea ke arah barat laut, sekarang menempati kawasan di sebelah timur Tombasian. Yang terakhir ada etnis Tondano, yaitu ke arah timur laut dipimpin oleh Tonaas, Wadian, Walalangi, dan Rogi. Selanjutnya ada side plan yang dijelaskan oleh saudari Romaisyah. Ya, side plan dari gambar ini mengambil salah satu rumah adat yaitu rumah Walewangko. Bisa dilihat dari bentuk side plan-nya yaitu persegi panjang yang memanjang dari depan ke belakang. Terdapat juga kintal atau yang biasa disebut perkarangan luas mengelilingi bangunan. Kemudian area-area yang terlepas dari bangunan yaitu ada dapur, kandang ayam, kamar mandi, sumur yang berada tepat di belakang bangunan. Sedangkan yang berada jauh dari bangunan yaitu WC dan kandang babi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang dan Riki Darmawan. Bentuk dan filosofi rumah adat Minahasa, Walewangko. Bentuk dan filosofi. Rumah adat Walewangko atau biasa juga disebut rumah pewaris berstruktur rumah panggung dan terbuat dari material yang berasal dari alam. Seperti misalnya kayu. Kayu digunakan untuk bagian tiang, lantai, dinding, dan perlengkapan rumah. Sementara atapnya menggunakan bahan daun rubia, genteng seng, genteng tanah. Lalu, pada rumah Walewangko terdapat susunan tangga yang berjumlah 2 dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Menurut kepercayaan suku Minahasa, 2 buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya. Dan setiap tangga mempunyai arti. Arti dari setiap anak tangga di rumah Walewangko, yaitu tingkatan jumlah harta untuk mempelai wanita. Selanjutnya, ada gambar Dena tahun 1845 hingga 1945. Di bagian Dena ini ada teras depan berfungsi sebagai tempat menerima tamu, ada pores ruang tengah berfungsi sebagai ruangan menerima kerabat dekat. Lalu ada kamar tidur terletak di kanan kirinya bangunan ruang tengah, berfungsi sebagai ruang tidur. Lalu ada sangkor yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi. Lalu yang terakhir ada teras belakang, berfungsi sebagai ruang memasak, tempat menyimpan peralatan dapur, dan tempat ruang makan. Lalu yang selanjutnya ada gambar next. Ada tampak depan dan tampak samping pada rumah adat Walewangko. Selanjutnya akan dibahas oleh Gilang Dipa. Next. Di sini ada tampak potongan, yaitu menunjukkan untuk penutup atap rumbia. Satu, rangka atap berbahan bambu, plafon berbahan kulit kayu, balok kolom rumah berbahan kayu, dinding berbahan papan dari bambu.
pitet, kusen pintu dan jendela menggunakan kayu, lantai juga menggunakan papan, balok kolom panggung menggunakan kayu, lalu pada pondasi menggunakan batu alam. Next. Pembagian ruang. Rumah adat Provinsi Sulawesi Utara di masa lampau juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi tetua adat untuk menunjang fungsi kepraktisannya tersebut. Maka rumah adat ini dibagi ke dalam beberapa bagian ruang utama, yakni yang disebut dengan lesar, sekei, dan juga pores. Lesar atau teras depan rumah adat. Lesar atau teras depan rumah adat merupakan ruangan yang digunakan untuk para tetua adat dan juga kepala suku ketika hendak memberikan wejangan ataupun maklumat kepada para warga. Seke atau serambi depan. Berbeda halnya dengan lesar yang tanpa menggunakan dinding. Seke ini justru dilengkapi dengan dinding tertutup dan terbuat dari bahan dasar kayu. Letaknya persis berada di bagian depan pintu masuk sesudah melewati lesar. Fungsi dari ruangan ini adalah sebagai tempat untuk menerima para tamu. Dan terakhir, pores. Pores merupakan ruangan yang terletak setelah melewati sekei. Ruangan ini difungsikan sebagai tempat menerima kerabat dekat dan juga sebagai tempat bercengkrama bersama dengan keluarga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Keisha. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama, tata cara pendirian bangunan. Jadi cara membangun rumah tradisional Minahasa ini memiliki aturan tertentu. Rumah tradisional dibangun setelah melalui suatu upacara adat yang dipimpin oleh walian setempat atau tokoh masyarakat di bidang spiritual dan sangat disegani. Jadi bahasa yang digunakan pada peristiwa budaya dalam proses pembuatan rumah menurut adat Tombulu di Minahasa merupakan simbol yang digunakan untuk mengungkap peta kognitif masyarakat yang bersangkutan. Next. Nah, jadi ini strukturnya. Jadi di bagian kaki rumah atau pondasi itu disebut dengan godong, terus berupa tiang-tiang kayu yang bertumpu di atas batu atau yang disebut dengan umpak. Nah, terus tiang dan balok kolongnya itu bermaterial dari kayu keras atau yang biasa disebut dengan kayu besi sama kayu eboni. Terus juga hubungan tiang dan balok dikancing antara dua ruas kayu. Terus terdapat 16-18 tiang penyangga. Terus tinggi tiangnya itu sekitar 1,5 meter sampai 2,5 meter. Terus ukurannya itu 80 sampai 200 cm. Terus fungsi kolongnya itu sebagai tempat menyimpan binatang peliharaan yaitu kuda. Nah, pondasinya itu seperti yang terdapat pada rumah panggung di Indonesia umumnya, bagian pondasi kolong ini tetap menggunakan material batu maupun kayu atau kelapa itu sendiri. Dengan dimensi yang tergantung volume bangunan yang dipikulnya. Bagian kolong rumah ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang, namun di kolong rumah, barang-barang yang disimpan seperti alat-alat pertanian, seperti papan, kayu, gerobak, dan balok. Selain itu, bagian kolong rumah ini juga berfungsi sebagai kandang untuk hewan peliharaan atau hewan ternak. Masyarakat juga biasanya menyimpan cadangan makanan dan hasil panen di bagian kolong rumah ini. Terus juga ada tangga di sisi kiri dan kanan rumah karena rumah berbentuk panggung. Next. Nah, tiang rumah itu disebut dengan arii, yang pada bagian atasnya terdapat pintu masuk. Terus konstruksi tumpangan balok melintang di atas tumpangan balok memanjang disebut dengan kalawit, sementara konstruksi berbentuk huruf X disebut sumpelang. Konstruksi-konstruksi tersebut saling berkait, membentuk pondasi rumah yang kokoh. Nah, jadi dinding pada badan rumahnya itu bermaterial dari papan atau anyaman bambu, terus material dinding penyekat dari kayu lunak, kayu seperti kayu cempaka sama kayu merah, terus juga menggunakan sistem sambungan pen. Terus juga jendelanya itu berkonstruksi jendela dengan 2 sayap, terus terdapat banyak jendela di kiri sama kanan, terus juga material jendelanya itu dari kaca nako atau jalusi, seperti yang digambar itu jalusi. Terus juga pintunya itu tingginya sekitar 1 meter, terus itu melambangkan penghormatan pada tuan rumah. Terus juga material terbuat dari kayu keras. Nah, tangga pada rumah panggung Minahasa ini mempunyai 2 buah tangga pada bagian depan bangunan, tepatnya pada bagian kiri dan kanan. Nah, lantainya itu
berupa papan dengan ukuran 3,5 sampai 30 cm dan paku. Terus lantai menggunakan kayu cempaka, sedangkan bahan untuk tangganya itu papan berupa kayu wasian. Next, dijelaskan oleh Dea Dinar. Lalu selanjutnya itu untuk struktur atap. Struktur atap dari rumah adat Walewangko itu terdiri atas penggabungan atap limas dengan atap lana. Lalu untuk atapnya itu berupa konstruksi yang terbuat dari kayu dan bambu, dengan batangan yang diikat dengan tali ijuk pada usuk dari kayu dan bambunya. Nah, material penutupnya itu menggunakan daun rumbia atau daun dari pohon sagu. Atap rumbia ini cuma dapat mencapai 1-3 tahun aja, dan saat ini material atap rumbia sulit diperoleh, serta kualitasnya menurun, tidak seperti masa dahulu. Kemudian mulai pada tahun 1932 dan hingga saat ini rumah Walewangko menggunakan material seng untuk menutup atapnya. Next. Lalu untuk material struktur, rumah-rumah adat Minahasa memakai kayu sebagai bahan material utama mereka. Kayu-kayu yang dipakai diambil dari hutan dan dipilih oleh sesuai kebutuhan mereka. Kayu yang diambil dibagi menjadi 3 tingkat kualitas. Jenis kualitas terbaik adalah kayu jati, kayu linggua, dan kayu ulin. Jenis kualitas kayu menengah adalah kayu cempaka, dan jenis kualitas terendah adalah kayu natu atau nyatoh, serta kayu maumbi. Rumah adat Walewangko ini berbentuk rumah panggung dengan ketinggian sekitar 2 meter untuk menghindari ancaman dari binatang buas, dan lalu untuk menahan bebannya, tiang-tiang tersebut dibuat dari bahan kayu balok yang kokoh. Penyangga yang dipakai terbuat dari kayu ulin yang materialnya sangat kuat dan tidak akan lapuk. Kayu ulin ini juga sering disebut sebagai kayu besi. Hal ini sesuai dengan struktur kayunya yang justru akan semakin keras seperti besi apabila terus kena air. Jadi meskipun sudah berpuluh-puluh tahun, rumah Walewangko tidak akan roboh. Next. Selanjutnya, fisika bangunan. Pada bangunan tradisional, kenyamanan termal dan penghawaan alam itu sangat mempengaruhi, khususnya pada daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena beriklim tropis, maka tiupan angin itu diperlukan banget untuk pergantian udara di dalamnya. Sehingga bangunan yang dirancang itu harus menghadirkan luas bukaan yang mampu mengalihkan udara ke dalam bangunan agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan bagi penghuninya. Next. Nah, sirkulasi udara sebagai penghawaan dan arah masuknya cahaya ke dalam rumah. Selain itu, pada denah rumah adat Walewangko itu terlihat jelas karena ketika angin masuk ke dalam rumahnya dapat melebar ke seluruh bagian rumah. Selain itu, penggunaan material kayu pada dindingnya itu bisa mengurangi juga proses thermal mass dibandingkan dengan penggunaan bahan beton atau bata, sehingga pada malam hari tidak ada pelepasan panas dari dinding ke dalam ruangan. Next. Terlihat pada gambar, rumah adat Walewangko itu menggunakan banyak ventilasi, sehingga udara yang masuk ke dalam ruangan itu secara maksimal, dan jendela yang digunakan juga jendela 2 sayap yang jumlahnya cukup banyak di sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasul Akmal. Next. Pada rumah adat Walewangko, railing pada beranda rumah dibuat bercelah sehingga angin mudah melaluinya sebagai penghawaan. Rumah tradisional yang berlantai papan atau biasa disebut nibong dan memiliki kolong akan memperkecil panas karena transmisi panas dari lantai dapat diminimalis. Next. Atap rumbia yang memberikan peluang udara berhembus melalui celah-celah daun rumbia juga membantu pendingin ruang loteng, sehingga transmisi panas dari loteng melalui plafon dapat diminimalkan. Atap rumbia ini dapat meredam bunyi dan atap ini sangat ringan. Rumah tradisional memiliki dinding yang tidak airtight. Tikar yang digantung menggunakan tali rotan atau ijuk adalah pembatas setiap ruangan, sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya infiltrasi udara, dan hal ini akan menghapus secara signifikan panas ruang. Dalam ruangan
selain aliran udara yang mengalir melalui sirkulasi dan jendela. Orientasi rumah menghadap ke arah yang ditentukan oleh tonaas yang memperoleh petunjuk dari empung walian wangko atau Tuhan. Material dinding dan dari papan atau anyaman bambu dan penyekat dari kayu lunak, yaitu kayu cempaka atau kayu merah, memberi penghawaan di dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Next. Tiang. Kolong bangunan terdiri dari 16 sampai 18 tiang penyangga. Ukurannya berdiameter 80 sampai 200 cm. Ukuran dapat dipeluk oleh 2 orang dewasa. Tiang tangga terbuat dari akar pohon besar atau bambu. Semenjak tahun 1845 sampai 1945, tiang penyangga berukuran lebih kecil dan lebih pendek, yaitu sebesar 30 kali 30 cm atau 40 kali 40 cm. Dan tinggi tiangnya pun menjadi 1,5 sampai 2,5 meter. Menurut kepercayaan nenek moyang Minahasa, peretakan tangga tersebut dimaksudkan apabila ada roh jahat yang mencoba untuk naik dari salah satu tangga, maka roh jahat tersebut akan kembali turun di tangga yang sebelahnya. Setiap anak tangga mengartikan tingkatan jumlah harta untuk mempelai wanita. Next. Selanjutnya itu ada ornamen bangunan. Ornamen ragam hias yang akan digunakan di dalam rumah adat Sulawesi Utara biasanya berkaitan dengan kebudayaan dari suku Minahasa. Secara garis besar ada 3 motif atau corak yang biasa digunakan pada dekorasi rumah adat ini, yaitu ada motif flora, motif fauna, dan motif alam. Pertama itu ada ragam hias flora, terdiri dari pepatraan dan keketusan. Pepatraan ini biasanya motifnya dibuat berdasarkan keindahan bentuk flora yang berbentuk dedaunan dan bunga. Para seniman biasanya membuat ragam hias ini dengan meniru bentuk daun, bunga, putik, dan ranting suatu flora, lalu dibuatnya secara berulang. Keketusan motif yang dibuat dengan cara meniru salah satu bagian dari suatu flora. Bagian flora yang biasa ditiru adalah sulur, bunga, dan daun. Nah, dari hasil tiruan bentuk, lalu seniman dibuat secara berulang dan ditambahkan bentuk-bentuk indah lainnya sesuai kreasi sang seniman. Next. Kedua ada ragam hias fauna, terdiri dari kekarangan, motif Garuda, dan motif naga asok. Kekarangan bentuk dasar dari motif kekarangan ini adalah motif hayalan, bahkan terkadang cenderung abstrak. Contohnya kekarangan fauna adalah karang asti, karang goak, dan karang sae. Masing-masing bentuk kekarangan fauna meniru satu jenis fauna, umumnya bagian kepala suatu fauna dan terkadang dikombinasikan dengan kekarangan flora. Selanjutnya motif Garuda. Motif Garuda dapat dikatakan sebagai yang motif paling sederhana, karena tidak terlalu banyak variasinya. Motif ini juga terdiri dari bagian ekor, 2 sayap, dan di tengahnya terdapat badan burung Garuda. Karena pentingnya dalam Garuda ini, maka dibentuknya diadopsi dalam bentuk motif kain batik. Motif naga asok. Motif naga asok adalah perpaduan dari bentuk naga dan anjing. Bagian kepala dari motif ini meniru kepala naga, sedangkan badannya adalah badan anjing. Kata asok sendiri merupakan sebutan suku Dayak Bahau untuk anjing. Naga asok merupakan kepercayaan yang dianut oleh suku Dayak Bahau. Next. Dilanjutkan oleh Hovifah. Selanjutnya, ornamen di rumah adat Walewangko khas suku Minahasa ini memiliki beberapa ornamen yang berada pada bagian atap rumah dan kanan kiri bangunan, yang menggunakan ornamen berbentuk naga yang mempunyai arti tak gentar atau tidak takut. Pada ornamen di rumah adat Walewangko ini banyak sekali yang menggunakan warna merah, karena bagi mereka warna merah identik dengan keberanian. Next. Lalu pada rumah adat Walewangko ini juga terdapat motif bunga atau tanaman di bagian jendela atau tetemboan. Pada bagian itu diukir hiasan berupa gambar bunga atau tanaman. Rumah adat Walewangko ini yang memiliki 2 macam ornamen naga dan motif bunga. Tanaman yang menerapkan ornamen flora dan fauna. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.